Ya nek awalnya sih mungkin dari kecil itu udah gemar ya melukisnya. Dari bapak sendiri sebenarnya seneng coret-coret, bikin wayang, bikin itu ya, mungkin terkondisi dari kecil itu Mas, dari lingkungan ya. Justru dari wayang sih Mas, kebanyakan saya ininya ya, yang banyak menginspirasi ya, dari cerita-cerita wayang kulit, dari itu gitu loh. Ini ya yang banyak sekali saya mengidolakan wayang sebenarnya. Jadi banyak lukisan itu yang tercipta lahir dari sana ininya. Kita ambil dari ininya wayang. Saya melukis itu sama aja belajar hidup dan mempelajari kehidupan itu sendiri gitu loh. Dari situ akhirnya aku belajar banyak hal ya, tentang oh ini kenapa begini, ini kenapa begini, kok ada sifat orang seperti ini. Nah itu biasanya jadi objek, jadi tema-tema lukisan gitu. Karyaku tuh kompleks, banyak hal yang dibicarakan, bahkan ada yang kalau yang ukurannya gede ini nggak selesai sehari untuk ngelihat lukisan ini, rata-rata seperti itu ya. Banyak hal yang bisa didialogkan gitu loh. Ya bagi saya sih semakin banyak yang bisa kita bicarakan di dalam satu lukisan ya semakin baik. Ya untuk setuju sama nggak setuju, paham nggak sepaham sih itu hal yang wajar namanya juga. Nah ini juga yang agak sulit ya standarisasinya untuk masalah waktu. Tapi biasanya nek ukuran 2 meter kalau full 3 bulan kelar. Kalau full siang malam begitu ya. Kita nggak pegang yang lain, tapi biasanya kan di sela-sela itu kan jenuh, kita bikin yang kecil untuk refreshing gitu ya, tapi prioritasnya tetap satu gitu. Secara jujur saya rasa kalau untuk surrealis kiblatnya pasti ke Dali, tapi aku pengen surrealis yang Indonesia gitu loh. Jadi kalau Dali itu kecenderungan ngelangut gitu ya, jadi bikin ya banyak ruang kosong gitu, terbuka begitu ya untuk ininya. Nah aku pengennya padat tapi memberikan suasana surreal gitu. Kalau untuk secara keseluruhan prospeknya seni rupa Indonesia sangat bagus. Ini dengan terbukti dengan banyaknya juga kolektor muda yang udah melirik seni rupa itu jadi invest gitu loh. Itu juga berpengaruh. Jadi bagi saya sih itu ini lampu hijau sebenarnya, nggak usah ragu-ragu untuk jadi seniman, kamu bisa hidup di situ. Tapi ada apa ya, kemarin ada tren kontemporer kemarin aku lihat terjadi banyak penyeragaman karya ini yang justru kalau aku pikir banyak mematikan kreativitas senimannya. Jadi cenderung ngejar tren itu akhirnya sama karyanya gitu loh. Jadi yang sebenarnya dia mempunyai kekuatan, kenapa harus jadi orang lain, nggak menggali dirinya sendiri aja gitu loh. Jadi ke bawah arus, sekelas New York ya misalnya, kalau aku ibaratkan lampu sinar terangnya itu semakin banyak laron yang akan datang ini dari penjuru dunia gitu loh. Cuma kalau Jakarta kan masih sebatas orang dari daerah mana ya gitu. Kalau ini udah lingkupnya orang dari negara mana gitu. Ini semakin kompleks, latar belakang budayanya udah berbeda, tingkatnya berbeda gitu. Ini akan semakin kompleks banget. Ya aku bayanginnya seperti itu. Saya rasa semua bermimpi ke sana. Untuk ini ya bisa go internasional, jadi nggak jago kandang lah istilahnya. Itu saya rasa semua pingin, bukan saya aja di sini. Ya untuk kesempatan bisa itu ya senang sekali gitu loh untuk itu. Kalau aku pingin sih gini, orang mengingat aku itu bukan sebagai seorang pelukis, bukan sebagai seorang pematung, tapi seorang kreator gitu. Itu yang aku ingin sebenarnya. Makanya aku berusaha berkarya itu nggak hanya di seni lukis gitu. Apapun di tanganku harus jadi suatu karya. Itu yang aku inginkan dan aku mau orang ingat itu gitu loh. Mulai serius tahun 2000 lah gitu loh. Tahun 2000 itu artinya mulai menggarap satu art project gitu ya. Iya kan.
Kalau sebelumnya lebih ke aktivisme ya, sosok gitu. Tapi kalau udah tahun 2000 itu udah mulai dikasih tajuk art project gitu ya.